Selanjutnya adalah Syscope atau Syscan. Syscan ini berbeda dengan Ascan dan Biscan. Pada Syscan ini menampilkan sudut azimut pada bidang horizontal dan juga menampilkan sudut elevasi pada bidang vertikalnya. Nah, perbedaan utama pada Syscan dibandingkan dengan Ascan dan Basecamp yaitu kalau pada Ascan ini ia hanya atau antena hanya memancarkan gelombang pada satu titik, kalau Basecamp hanya pada satu sisi, misalkan hanya panjangnya saja atau hanya pada lebarnya saja. Sedangkan kalau si scan ini dia akan men-scanning pada sisi panjang dan lebar seperti ini. Selanjutnya adalah jenis-jenis sistem radar. Di sini yang pertama adalah primary radar. Mungkin untuk kalian yang pernah ke bandara akan melihat bentuk antena yang seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari primary radar. Untuk fungsinya sendiri, primary radar itu berfungsi untuk menerima pantulan langsung dari target. Kemudian target di sini dianggap sebagai reflektor pasif. Kemudian dari target tersebut, nanti radar itu akan memperoleh informasi terkait jarak, sudut, ukuran, dan juga kecepatan dari target tersebut. Nah, selanjutnya, eh, primary radar ini dapat diaplikasikan pada radar tracking, yaitu untuk mendeteksi dan melacak sebuah pesawat atau rudal. Oke. Selanjutnya adalah SSR atau secondary radar, atau istilah pada navigasi udara itu disebut dengan secondary surveillance radar. Kurang lebih bentuknya adalah seperti ini. Nah, sistem kerja dari SSR ini yaitu radar tersebut akan memancarkan atau mentransmisikan sinyal pada frekuensi 1030 MHz. Sinyal tersebut akan dipancarkan ke pesawat. Nah, nanti transponder pesawat akan menerima sinyal tersebut dan transponder akan mengirimkan kembali sinyal tersebut ke SSR pada frekuensi 1090 MHz. Nah, sinyal yang dikirimkan oleh transponder itu memiliki pantulan yang lebih baik. Nah, di sini sinyal tersebut memiliki informasi terkait jenis pesawat, kemudian posisi pesawat, dan juga jarak dari pesawat. Selanjutnya ada monostatik, bistatik, dan multistatik radar. Untuk monostatik itu posisi transmitter dan receiver itu berdekatan, atau transmitter dan receiver berada pada posisi yang sama. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Selanjutnya, untuk bistatik, posisi transmitter dan receiver berada pada posisi yang berbeda, jadi saling berjauhan. Mungkin contohnya, transmitter ada di Bandung, kemudian receivernya bisa di kota Lembang atau di Buah Batu, seperti itu. Ini gambarnya. Selanjutnya, ada multistatic radar. Nah, untuk multistatic radar ini, transmitter dan receiver berada posisi yang berbeda. Kemudian, jumlah receiver itu lebih dari satu. Kalau dilihat dari gambar, akan seperti ini. Jadi sini ada transmitternya, kemudian receivernya berada pada posisi yang berbeda dengan jumlah lebih dari satu. Selanjutnya adalah search radar. Search radar itu akan secara kontinu melakukan scanning atau kontinu melakukan pendeteksian di daerah-daerah yang berada di sekitarnya. Ketika nanti ada target, maka radar pun akan mendeteksi posisi atau jarak dan juga ukuran dari target tersebut. Ini salah satu beberapa contoh dari radar surveillance atau search radar. Ini contoh sebuah search radar pada kapal Amerika Serikat. Kemudian yang ini contoh radar yang dilengkapi dengan sebuah radom
Kemudian ini pun sama, ini radar dengan ukuran yang sangat besar, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada tracking radar. Nah, tracking radar memiliki fungsi untuk mengukur dan memprediksi posisi, baik itu jarak, sudut, dan juga kecepatan dari suatu target. Kemudian beam width dari tracking radar ini sangat sempit dibandingkan dengan search atau surveillance radar. Kemudian tracking radar ini diaplikasikan pada bidang militer untuk pengendali misil misalkan, ataupun untuk ATC, Air Traffic Control. Nah, contoh di sini ada Rapier FSC radar. Ini untuk misil, kemudian CTR 37250X. Selanjutnya ini contoh yang lainnya dari tracking radar. Kemudian radar berdasarkan pita frekuensi. Nah, karena frekuensi itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian seperti HF, VHF, UHF, L, S, C, X, dan lain sebagainya. Nah, untuk radar, aplikasi pada band HF adalah radar OTH atau Over the Horizon Radar. Kemudian pada VHF yaitu ada Very Long Range Surveillance, UHF pun sama untuk Very Long Range Surveillance. Kemudian pada L-band atau pada 1 sampai 2 GHz itu ada Long Range Military and ATC. Kemudian pada S-band yaitu 2 sampai 4 GHz itu ada Moderate Range Ground Based and Shipboard. Untuk C-band pada frekuensi 4 sampai 8 GHz ada Search and Fire Control Radar dan juga Weather Detection. Untuk X-band ini untuk bidang militer yaitu pada frekuensi 8 sampai 12,5 GHz. Nah, ini digunakan untuk short range tracking, missile guidance, dan juga marine radar. Kemudian ada Ku-band yaitu pada frekuensi 12,5 sampai 18 GHz itu untuk high resolution mapping atau satellite altimetry. Pada K-band frekuensi 18 sampai 26,5 GHz itu untuk poly speed measuring. Jadi untuk mengatur atau untuk mendeteksi kecepatan dari suatu kendaraan. Selanjutnya untuk airport surface detection. Untuk Ka-band dari frekuensi 26 sampai 40 itu untuk very high resolution mapping dan juga airport surveillance. Dan terakhir millimeter wave, ini frekuensi yang sangat tinggi yaitu 40 sampai 300 GHz itu untuk laser range finders and optical targeting system. Selanjutnya ada klasifikasi radar berdasarkan bentuk gelombang. Nah, klasifikasi radar berdasarkan bentuk gelombang ini dibagi menjadi 2. Yang dijelaskan di awal ada radar pulsa dan juga radar kontinu. Untuk radar pulsa, sistem radar yang memancarkan sinyal pulsa dalam rentang waktu tertentu. Contoh di sini seperti ini. Ketika ada sebuah radar, ia akan memancarkan sinyal pulsa seperti ini. Ya. Nah, sinyal pancaran itu yang tinggi ini dengan peak power sekian watt. Kemudian dari sinyal pulsa yang dipancarkan akan mengenai target. Nah, di sini target akan memantulkan kembali pancaran dari sinyal pulsa tersebut. Nah, pancaran dari sinyal pulsa dipantulkan, kemudian radar tersebut akan mengirim kembali sebuah sinyal pulsa atau radar tersebut akan memancarkan kembali sinyal pulsa dalam interval tertentu. Nah, di sini lebar pulsa, kemudian untuk interval atau jarak dari sinyal pertama dengan sinyal kedua disebut dengan PRI atau Pulse Repetition Interval. Kemudian ada Continuous Wave. Continuous Wave itu sinyal sistem radar yang memancarkan sinyal kontinu secara terus-menerus. Nah,
Contohnya di sini seperti ini radarnya, kemudian ia akan memancarkan gelombang kontinu. Untuk gelombang kontinu ini berbeda dengan sinyal pulsa. Ketika sinyal pulsa itu memiliki jeda, kalau kontinu itu akan dipancarkan secara terus-menerus. Selanjutnya adalah airborne radar. Ini diaplikasikan untuk aplikasi udara. Kalau dilihat di sini, ketika bagian depan pesawat dibuka, maka depannya itu ada bagian antena. Kalau dilihat di sini terlihat seperti antena patch yang dibuat susun atau antena patch yang dibuat array. Nah, untuk foto yang tengah ini adalah waveguide yang dibuat array, kemudian bawahnya itu adalah UAV milik US, United States, atau UAV milik Amerika. Selanjutnya ada instrumentation radar. Nah, pada instrumentation radar ini bisa dilihat ini adalah radar tracking. Kemudian di sini ada radar dengan bentuk antenanya parabola. Ini gainnya sangat besar karena dimensinya pun sangat-sangat besar. Selanjutnya di sini antena yang ditutupi dengan radom. Radom itu berfungsi untuk melindungi antena baik dari cuaca, misalkan seperti hujan, panas, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah civil radars, dimana kalau dilihat di sini contohnya itu di sini ada radar pada air traffic control. Ini pun radar yang digunakan untuk airport. Selanjutnya di sini radar yang digunakan oleh polisi atau military police untuk mengetahui posisi dan jarak serta kecepatan dari suatu target. Ini adalah GPR, Ground Penetrating Radar, atau radar pendeteksi permukaan. Kemudian di sini sebuah radar yang dilengkapi dengan radom pada antenanya. Ini adalah Raymarine, atau di sini radar yang digunakan pada kapal laut. Baik, mungkin sekian penjelasan terkait diagram blok radar, kemudian elemen-elemen dari sistem radar dan juga jenis-jenis sistem radar. Untuk materi pada pertemuan selanjutnya akan dibahas mengenai deteksi, kemudian jarak, selanjutnya ada pengukuran kecepatan dan juga pengukuran lokasi target. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya bisa kita lakukan diskusi melalui WhatsApp group saja.